Dwi Indah. Halo Retno Panca, mohon maaf saya masih dalam perjalanan menuju kampus. Jadi sambil menunggu yang Iya, lain. tidak apa-apa. Halo Nadila, sabar ya sambil menunggu yang lain, belum pukul 8 juga. Baik, Ibu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah terdengar suara Ibu ya. Sudah, Baik, Ibu. terima kasih. Bentar, Ibu tak ini. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah bisa kelihatan, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah. Alhamdulillah kalau sudah bisa masuk, alhamdulillah beramin. Aduh, perlu perjuangan yang namanya apa? Internet ya. Alhamdulillah akhirnya bisa masuk, bisa bergabung dengan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, tabi pun. Ya pun. Ya pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang masih memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Baik itu kesehatan, rezeki, dan yang tak terhingga banyaknya kalau kita hitung. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mewujudkan rasa syukur itulah kita hari ini akan melaksanakan perkuliahan pertemuan ke-8. Insya Allah kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga sudah menyiapkan diri semaksimal mungkin ya, agar hidup kita bermanfaat bagi kehidupan diri kita sendiri, keluarga maupun kemaslahatan umat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita insya Allah bisa melaksanakan dengan lancar dan berkah kegiatan perkuliahan kita hari ini yang akan membahas topik tentang apa? Siapa kelompok yang mau menyajikan? Kelompok 6 atau kelompok 7?
Kelompok 6, Ibu. 6 Ibu. 6, alhamdulillah sudah saya lihat PPT-nya, alhamdulillah sudah bagus, insya Allah ya. Dan mudah-mudahan para penyaji juga sudah siap, sudah lengkap semua anggota. Sudah, Ibu. Ya, alhamdulillah sudah dibagi tugas, siapa moderator, siapa yang menjadi host, yang share screen, lengkap semua. Sudah, Alhamdulillah, memang hebat kalian ini kok. Ya, Ibu bahagia sekali kalau sudah bertemu dengan kelas kalian ini. Aktif-aktif semua, ya. Insya Allah semuanya berkah. Dan insya Allah kalian segera bisa lulus. Sekarang sudah semester 5 ya. Kalian akan PLP, akan KKN. Insya Allah semuanya lancar. Jika kita meniatkan diri dengan hati yang bersih, kita lakukan segala sesuatu itu karena Allah dan dengan penuh kejujuran, keikhlasan, insya Allah semua itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, dan diberi kemudahan, kelancaran dalam segala aktivitas kita. Insya Allah dalam perjalanan hidup kalian diberi kelancaran sehingga tercapai apa yang kalian cita-citakan. Amin ya Rabbal Alamin. Selain wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga wajib untuk selalu bersolawat serta kirimkan salam serta solawat kita kepada junjungan kita, khususnya yang beragama Muslim, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengikuti sunatullah, bimbingan beliau, ajaran-ajaran beliau, ya, sehingga kita bisa insya Allah nanti dipertemukan di yaumil akhir pada jannah yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk yang beragama lain, untuk mengikuti perkuliahan ini, silakan Anda memuji Tuhan Anda, Nabi Anda, ya, sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Dan untuk membuka perkuliahan kita hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Ayu yang saya hormati dan saya sayangi. Ibu sudah berpindah ke kelas lain. Saya ucapkan terima kasih sudah memfasilitasi di Meet untuk perkuliahan fisiko kelas A ini. Semoga Ibu mendapatkan, iya, semoga Ibu mendapatkan pahala yang berlimpah, diberkahi segala aktivitas. Amin ya Allah. Mudah-mudahan. Izin ke kelas komunikasi ya Ibu. Iya, silakan. Saya sudah tahu Ibu memang dibagi 2 hari ini. Iya, ya, Ibu. Terima kasih Ibu. Ayo, silakan. Iya, silakan. Baik, anak-anakku, kita lanjutkan untuk penyajian kita hari ini. Untuk kelompok 6, kami persilakan. Ya, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Kami dari kelompok 6 memohon bantuan kepada Saudara Susiana untuk menjadi moderator dan Saudara Elsa Monica untuk menayangkan layarnya. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabikun. Ya pun. Perkenalkan, saya Susiana, perwakilan dari kelompok 7 akan memandu jalannya acara diskusi dari kelompok 6 pada pagi hari ini.
Adapun materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini ialah mengenai landasan biologis pada bahasa. Namun sebelum kita memulai sesi penyampaian materi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Dwi Indah Rohyanti, yang kedua ada Nabila Asy'ariyah, yang ketiga ada Siti Muthaharoh. Itulah tadi anggota dari kelompok 6. Langsung saja kita masuk ke sesi penyampaian materi. Materi pertama mengenai perkembangan alat ujaran akan disampaikan oleh Saudara Dwi. Kepada Saudara Dwi, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan alat ujaran. Perkembangan alat ujaran dari zaman purba menampakkan bahwa manusia mempunyai pertumbuhan yang paling belakang dan sempurna. Penelitian para ahli purbakala menyebutkan bahwa kehidupan di dunia dimulai 3.000 juta tahun yang lalu, mulai 1989 dalam Sujono 2008.2 189 dalam bentuk organisme uniseluler. Selanjutnya, 350 tahun kemudian berkembang makhluk hidup sejenis ikan, yaitu Agatha yang tak bertulang. 50 juta tahun kemudian muncullah makhluk pemula dari jenis amfibi. Sekitar 70 tahun yang lalu muncul mamalia untuk pertama kali. Perkembangan alat ujaran yang terakhir adalah primata manusia. Perkembangan alat ujaran terbagi, maaf moderator belum selesai. Perkembangan alat ujaran terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada organisme sekuler, yaitu organisme bersel satu atau makhluk hidup yang terdiri dari satu sel tunggal. Organisme uniseluler bisa berupa koloni maupun hidup secara individual. Yang termasuk ke dalam organisme bersel satu yaitu seperti amoeba, jamur, bakteri, dan beberapa jenis protista. Yang kedua ada makhluk semacam ikan, yaitu makhluk yang tak berahang, atau disebut juga dengan Agatha. Makhluk ini mempunyai mulut, taring, dan insang untuk bernafas. Yang ketiga, makhluk dari amfibi, yaitu seperti katak, salamander, yaitu mempunyai paru-paru dan laring, dan tumbuhlah jalur ujaran atau vocal tract. Makhluk ini mempunyai paru-paru dan laring, menunjukkan telah mulainya tumbuh jalur ujaran. Meskipun bunyi yang keluar barulah desah pernapasan saja. Selanjutnya ada mamalia. Seperti kambing, kuda, sapi, dan gajah, itu adanya tulang tiroid dan bentuk pertama dari selaput suara dan alat pendengaran mulai berkembang. Karena telah adanya paru-paru dan kemudian ada pula selaput suara, maka getaran selaput ini mulai dikontrol. Alat pendengaran pun mulai berkembang. Alat ujar yang sudah ada seperti ini membuat mamalia dapat mengeluarkan bunyi. Perkembangan biologis lainnya yang terkait adalah perubahan perkembangan otot-otot pada muka, tumbuhnya gigi, dan makin naiknya letak laring yang memungkinkan makhluk untuk bernapas sambil makan dan minum. Yang terakhir ada primata dan manusia, yaitu struktur pada manusia lebih berkembang dan perbedaan struktur manusia dan primata itu terletak pada organisasi otaknya. Perkembangan terakhir pada primata dan manusia. Alat-alat penyuaraan seperti paru-paru, laring, taring, dan mulut pada dasarnya sama dengan yang ada pada mamalia lainnya. Hanya saja pada perubahan alat-alat ini telah lebih berkembang. Laring pada manusia misalnya agak lebih besar daripada laring pada primata lain. Struktur mulut maupun macam lidahnya juga berbeda. Akan tetapi perbedaan yang lebih penting antara manusia dengan binatang atau binatang lainnya adalah struktur dan organisasi otaknya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kita lanjut kepada penyampaian materi kedua mengenai struktur mulut manusia dan binatang yang akan disampaikan oleh Saudara Nabila. Kepada Saudara Nabila, saya persilakan.
Baik, terima kasih moderator. Di sini saya Nabila Asy'ariyah akan menjelaskan tentang struktur mulut manusia dan binatang. Hewan primata dan manusia mempunyai kemiripan yang signifikan mengenai struktur mulut. Hal ini dikarenakan hampir 90% DNA yang dimiliki oleh primata sama dengan manusia. Charles Darwin menyatakan bahwa sebenarnya manusia adalah evolusi dari primata tersebut. Meskipun dalam beberapa aspek ada kemiripan antara primata dan manusia, tetapi ada faktor yang membedakan keduanya, yaitu kemampuan mereka dalam berkomunikasi dan bahasa. Selanjutnya, nah di sini ada struktur mulut manusia dan binatang. Struktur mulut dari manusia itu lidahnya lebih tebal, giginya rapat, rata, dan tidak miring ke depan. Nah, jika binatang memiliki lidah tipis dan panjang, rasio lidah dan rongga mulut sempit. Selanjutnya. Nah, di alam hewan, banyak menggunakan berbagai cara dalam berkomunikasi, seperti gerak-gerik sebagai pengganti bahasa. Nah, manusia berbeda dengan hewan dengan caranya berkomunikasi. Secara seimbang, rongga-rongga mulut manusia berbentuk kecil. Selain struktur mulut, paru-paru manusia juga sangat mendukung. Paru-paru manusia sangat mudah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, pernafasan sewaktu berbicara pada manusia itu diam, berjalan, berlari, dan bernyanyi, semuanya sangat berbeda dengan primata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Berlanjut kepada materi ketiga mengenai kaitan biologi dan bahasa dan macam-macam gangguan pemerolehan bahasa yang akan disampaikan oleh Saudara Siti. Kepada Saudara Siti, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kaitan biologi dengan bahasa. Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa biologi merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan kehidupannya. Sedangkan menurut Plato, bahasa merupakan pernyataan pikiran seseorang dengan perantara onomata atau nama benda dan remata atau ucapan yang merupakan cermin dari ide seseorang dalam arus udara lewat mulut. Kaitan biologi dengan bahasa ini dapat dilihat dari segi biologis pada mulut manusia, yaitu rongga mulut. Bahasa juga terkait dengan biologi dari segi lain. Hal ini nampak pada proses pemerolehan bahasa. Selanjutnya, pemerolehan bahasa menurut Huda pada tahun 1987 halaman 1 adalah proses alami di dalam diri seseorang menguasai bahasa. Pada setiap anak melalui proses pemerolehan bahasa yang sama. Untuk anak 6-8 minggu, anak mulai mengeluarkan bunyi-bunyi konsonan yang tidak memiliki arti. Lalu pada umur 6 bulan, salah satu perkembangan bahasa utama Meliston adalah pengucapan kata-kata pertama. Pada usia 1 tahun, anak mulai mengeluarkan bunyi yang dapat dikenali sebagai kata. Bentuk kata-kata pertama menjadi banyak dan dimulainya produksi kalimat. Selanjutnya, pada usia 2 tahun, seorang anak itu mulai mengucapkan lebih dari satu kata, dan ketika umur 4-5 tahun, seorang anak akan berkomunikasi secara lancar karena sudah memiliki kosakata yang banyak. Patokan minggu, bulan, dan tahun haruslah dianggap relatif karena faktor biologi pada manusia itu tidak semuanya sama. Manusia dapat menguasai bahasa secara natif hanya kalau prosesnya dilakukan antara umur tertentu, yaitu antara umur 2 sampai sekitar 12 tahun. Faktor lingkungan memang penting pada proses pemerolehan bahasa, tetapi faktor itu hanya memicu apa yang sudah ada pada biologi manusia. Selanjutnya, macam-macam gangguan pemerolehan bahasa. Yang pertama ada evolusi otak manusia.
Yang membedakan manusia dan binatang adalah dengan otak atau akal pikiran. Dengan adanya akal pikiran atau otak manusia dapat menghasilkan bahasa yang mudah dimengerti oleh manusia lainnya. Yang kedua, ada gangguan wicara. Gangguan wicara ini terjadi apabila aliran darah pada otak tidak cukup dan ada penyempitan pembuluh darah atau gangguan lain yang menyebabkan jumlah oksigen yang diperlukan berkurang. Maka terjadi kerusakan pada otak. Karena kerusakan yang terjadi menyebabkan otot yang ada di wajah mendapat gangguan sehingga kerja otak dalam proses pergerakan syaraf terganggu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu akibat lain dari stroke. Akibat lain dari stroke ini adalah kerusakan pada hipokampus. Hipokampus juga menyebabkan retrograde amnesia, yaitu penyakit yang membuat dia tidak ingat masa lalu dan tidak ingat di mana dia tinggal. Yang keempat yaitu bahasa sinyal. Bahasa sinyal yaitu bahasa yang mempergunakan tangan dan jari untuk membentuk kata dan kalimat. Karena hemisfer kanan lebih unggul untuk menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan desain dan pola-pola visual, maka kita harapkan hemisfer inilah yang juga mengurusi bahasa sinyal. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi penyampaian materi dari anggota kelompok. Selanjutnya saya akan membuka satu sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan terlebih dahulu untuk mengajukan diri di kolom chat yang tersedia. Dan nantinya akan saya pilih 3 penanya. Baiklah, di sini sudah terlihat beberapa orang yang mengajukan diri untuk bertanya. Namun seperti yang saya bilang di awal, saya hanya memilih 3 penanya. Yang pertama, saya persilakan kepada Saudara Heni untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Silakan. Jelas. Bagus, Heni. Suaranya bagus. Ya, baik. Terima kasih, Ibu dan moderator. Saya izin bertanya. Telah dijelaskan bahwa manusia dan hewan itu memiliki otak dan juga mulut. Tapi kenapa manusia bisa berbahasa sedangkan hewan tidak bisa berbahasa? Terima kasih. Kelompok memohon bantuannya kepada Saudara Heni untuk dapat menuliskan pertanyaan yang telah disampaikan tadi di kolom chat agar tidak ada poin-poin yang tertinggal untuk dibahas nanti. Selanjutnya untuk penanya kedua kepada Saudara Anissa Safitri, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Anissa Fitri, NPM 1913-0433. Seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok, kaitan antara biologi dan juga bahasa, ini tampak pada pemerolehan bahasa. Pertanyaan saya, apakah setiap anak memiliki proses pemerolehan bahasa yang sama? Dan bagaimana upaya pemerolehan bahasa untuk anak yang mengalami gangguan dalam pemerolehan bahasa yang berkaitan dengan faktor biologis? Terima kasih moderator, itu pertanyaan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini anggota kelompok juga memohon bantuannya kepada Saudara Anissa Safitri untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Untuk penanya ketiga, yakni penanya terakhir, saya persilakan kepada Saudara Elsa Monica untuk dapat menyampaikan pertanyaannya.
Baik, terima kasih moderator. Saya Elsa Monica izin bertanya. Ada hal yang seringkali terjadi di lingkungan kita terkait dengan pemerolehan bahasa, yaitu kemampuan mengucapkan bunyi R. Mengapa pada anak yang berusia 4 atau 5 tahun terkadang belum bisa mengucapkan bunyi R, tetapi ada juga anak yang usianya 3 tahun sudah bisa mengucapkan bunyi tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sama halnya dengan Saudara Heni dan Anissa Safitri tadi, anggota kelompok juga memohon bantuannya kepada Saudara Elsa untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Sebelumnya kelompok memohon izin kepada teman-teman sekalian dan Ibu dan Bu Iing untuk dapat berdiskusi sebentar sekitar 2-3 menit. Apakah diizinkan, Bu? Silakan. Baik, Ibu, terima kasih. Sambil menunggu anggota kelompok berdiskusi, di sini saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, agar dapat mengisi daftar hadir terlebih dahulu agar nantinya tidak lupa. Baiklah teman-teman, untuk pertanyaan dari Saudara Anissa Safitri akan dijawab oleh Saudara Siti. Kepada Saudara Siti, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Terkait dengan pertanyaan Saudara Anissa Safitri tadi, terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah setiap anak memiliki proses pemerolehan bahasa yang sama? Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, berdasarkan diskusi kelompok, kami mengemukakan bahwa jawabannya adalah iya, bahwa anak memperoleh bahasa dengan melalui proses yang sama. Hal tersebut dikemukakan oleh kami berdasarkan dengan sumber yang digunakan oleh kelompok, yaitu dalam buku Psikolinguistik Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia yang ditulis oleh
Darjowijoyo pada tahun 2005. Nah, di dalam buku tersebut menyatakan bahwa dimanapun di dunia ini, anak memperoleh bahasa dengan melalui proses yang sama, yaitu seperti yang telah dijelaskan kelompok tadi, pada usia 6-8 minggu, anak itu mulai mendekut atau mengeluarkan bunyi-bunyi yang menyerupai bunyi vokal atau bunyi konsonan. Lalu pada sekitar usia 6 bulan, anak mulai bisa berceloteh atau babbling, yaitu mengeluarkan bunyi yang berupa suku kata. Lalu pada usia 1 tahun, anak mulai mengeluarkan bunyi yang dapat diidentifikasi sebagai kata. Bahasa atau yang keluar biasanya bersuku kata satu atau disebut dengan monomorfemik dan polimorfemik, atau bisa diucapkan pada akhir katanya saja. Misal untuk kata minum, anak biasanya hanya mengucapkannya dengan kata num, tetapi artinya adalah minum. Hingga menjelang usia 2 tahun, anak itu mulai dapat berujar dengan ujaran 2 kata atau lebih. Hingga akhirnya pada usia 4-5 tahun, anak telah dapat berkomunikasi secara lancar. Lalu pertanyaan kedua yaitu bagaimana upaya pemerolehan bahasa untuk anak yang mengalami gangguan dalam pemerolehan bahasa yang berkaitan dengan faktor biologis. Pada dasarnya bahwa proses pemerolehan bahasa pada anak itu adalah fenomena biologis perkembangan. Jadi arah dan jadwal munculnya elemen suatu bahasa atau pemerolehan bahasa itu adalah masalah biologis pada orang tersebut. Orang tidak dapat mempercepat atau memperlambat seseorang bisa menghasilkan suatu bunyi. Misalkan seorang anak tidak bisa berkata R sampai keadaan biologisnya itu memungkinkan dia untuk dapat mengucapkan bunyi tersebut. Terkait dengan upaya pemerolehan bahasa itu, hal ini disebabkan bahwa masukan merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan. Manusia atau anak itu tidak akan dapat menguasai bahasa apabila tidak ada masukan kebahasaan padanya. Selaras dengan bertambahnya kemampuan ujaran, komprehensifnya mulai berjalan cepat dan mampu menangkap apa yang diucapkan oleh orang dewasa, serta mampu membedakan bahwa sesuatu adalah berbeda dari sesuatu yang lain. Misal jika ditunjukkan gambar kucing dan orang lain mengatakan bahwa gambar tersebut adalah gambar ikan, anak tersebut akan berkata utan atau artinya adalah bukan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi jawaban dari kelompok yang diwakilkan oleh Saudara Siti Mutharoh. Sebelum saya kembalikan kepada penanya, apakah ada teman-teman sekalian yang ingin menanggapi pertanyaan dari Saudara Anissa Safitri dan jawaban kelompok? Izin menambahkan moderator. Baik, saya mendengar suara Adinda. Kepada Adinda, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin menanggapi bagian dari pertanyaan Anissa Safitri yang pertama mengenai apakah pemerolehan bahasa anak itu semuanya itu dalam tahapnya itu sama atau dikatakan sama seperti itu. Nah, saya beracuan pada teori Chomsky, yaitu teori pemerolehan bahasa dalam hipotesis nuraninya. Nah, Chomsky sendiri mengemukakan bahwa dalam proses pemerolehan bahasa, tugas kanak-kanak dengan alat yang dimilikinya, yaitu yang disebut beliau ya ini LAD, adalah menentukan bahasa masyarakat manakah yang masuk kalimat-kalimat yang didengarnya, yang itu yang akan dimasukkannya. Nah, untuk memperkuat teorinya tersebut, hipotesis Chomsky tersebut, Chomsky ini mengajukan beberapa hal, dan beberapa hipotesisnya ini terkait juga dengan pertanyaan Saudara Anissa Safitri. Yang pertama, Chomsky mengatakan bahwa proses
proses-proses pemerolehan bahasa pada semua anak-anak ini boleh dikatakan sama. Dan yang kedua, proses pemerolehan bahasa tidak ada kaitannya dengan kecerdasan. Nah, maksudnya anak-anak yang IQ-nya lebih sama. Jadi boleh dikatakan walaupun seseorang anak itu memiliki IQ yang rendah atau mungkin aspek perkembangan kognisinya itu kurang, nah ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pemerolehan bahasa. Namun mereka tuh sebenarnya memperoleh bahasa pada waktu dan cara yang juga hampir sama. Namun hal ini juga tidak menjadi suatu patokan yang besar seperti itu. Karena Chomsky mengatakan bahwa proses pemerolehan bahasa ini tidak ada kaitannya dengan kecerdasan. Nah, yang ketiga, Chomsky mengatakan bahwa proses pemerolehan bahasa ini juga tidak dipengaruhi oleh motivasi dan emosi kanak-kanak. Kita juga tahu bahwa pemerolehan bahasa itu terjadi secara alamiah dengan memperhatikan dengan adanya perkembangan dari alat ucap dan juga perkembangan dari kognisi seseorang. Jadi memang proses pemerolehan bahasa semua anak itu sama, tidak dipengaruhi oleh motivasi dan juga emosi dari kanak-kanak itu sendiri. Jadi tidak ada perbedaannya antara anak yang satu dengan anak yang lain yang misalnya dia tidak memiliki motivasi untuk belajar bahasa itu tidak ada kaitannya seperti itu ketika pemerolehan bahasa anak-anak, pemerolehan bahasanya ini tidak dipengaruhi sama sekali oleh motivasi dan emosi anak-anak. Maka juga dikatakan pemerolehan bahasa antara anak satu dan anak yang lain itu sama. Dan yang keempat, hipotesisnya itu mengatakan bahwa tata bahasa yang dihasilkan oleh semua anak-anak juga boleh dikatakan sama. Mungkin hal ini telah dijelaskan oleh kelompok lebih lanjut mengenai seperti pada rentang usia berapa itu anak-anak biasanya bisa mengatakan beberapa patah kata sampai ada 2 patah kata sampai akhirnya membentuk suatu struktur kalimat yang lebih jelas dan akhirnya bisa dikatakan penguasaan pemerolehan bahasanya itu lebih baik seperti itu. Nah, jadi menurut hipotesisnya Chomsky dikatakan bahwa semua anak-anak itu memeroleh bahasa prosesnya itu boleh dikatakan sama atau proses pemerolehan bahasa itu dikatakan sama. Walaupun ada kaitannya dengan IQ, mereka memperoleh bahasa pada waktu dan cara juga yang hampir sama walaupun sedikit tertinggal seperti itu. Saya rasa cukup, moderator, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya tawarkan kembali kepada peserta diskusi lainnya. Apakah masih ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Saudara Anissa Safitri? Izin moderator. Saya mendengar suara dari Agus Lanto. Pada Saudara Agus Lanto, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya Agus Wanto, izin untuk menanggapi pertanyaan dari Saudara Anissa Safitri. Apakah setiap anak memiliki proses pemerolehan bahasa yang sama? Ya, saya sepakat dengan pendapat kelompok dan juga Saudara Adinda. Dalam prosesnya atau tahapannya itu secara umum memang sama ya, pemerolehan bahasa ini. Nah, kalau tadi Saudara Adinda menjelaskan dari sudut pandang hipotesis nurani gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa teori atau hipotesis mengenai pemerolehan bahasa. Di antaranya itu hipotesis nurani yang tadi sudah dijelaskan Saudara Adinda. Kemudian ada hipotesis tabula rasa. Kemudian ada juga yang ketiga itu hipotesis kesemestaan kognitif. Nah, jadi saya akan menjelaskan dari sudut pandang hipotesis kesemestaan kognitif. Di sini ada pakar Piaget dan juga Sinclair ya. Ada 2 pakar mengenai proses pemerolehan bahasa itu, khususnya pada anak ya. Nah, kalau menurut hipotesis kesemestaan kognitif ini dari pendapatnya Piaget, ini ada beberapa tahapan atau proses yang dilalui oleh seseorang itu dalam pemerolehan bahasa. Pada tahap yang pertama itu antara usia 0 sampai 1,5 tahun. Itu
anak-anak mengembangkan pola-pola aksi dengan cara bereaksi terhadap alam sekitarnya. Nah, pola-pola inilah yang kemudian diatur menjadi struktur akal atau mental ya. Nah, berdasarkan struktur-struktur ini, anak-anak mulai membangun satu dunia benda-benda yang kekal, yang lazim disebut dengan kekekalan benda. Nah, pada tahapan pemrograman ini anak-anak sudah mengamati benda-benda ini gitu, benda-benda yang ada di sekitar anak-anak tersebut gitu. Kemudian masuki tahapan yang kedua. Ini disebut sebagai tahap representasi kecerdasan. Tahapan ini di antara usia 2 sampai 7 tahun. Nah, pada tahap ini anak-anak itu telah mampu membentuk representasi simbolik benda-benda seperti permainan simbolik, peniruan, bayangan mental, gambar-gambar, dan sebagainya. Kemudian setelah tahap representasi kecerdasan tadi dengan representasi simbolik itu setelah berakhir, maka bahasa anak-anak semakin berkembang dan dengan mendapat nilai-nilai sosialnya. Nah, struktur linguistik mulai dibentuk berdasarkan bentuk-bentuk kognitif umum yang telah dibentuk ketika berusia kurang lebih 2 tahun. Itu tahapan pemerolehan bahasa menurut Piaget ya, pada hipotesis kesemestaan kognitif gitu. Jadi proses yang dilalui oleh seseorang dalam pemperolehan bahasa itu secara umum sama. Meskipun nanti dalam tahapan-tahapan tersebut mungkin ada gangguan alami gitu yang menghambat proses pemperolehan bahasa, sehingga akan terjadi misalnya ya akan menimbulkan gangguan-gangguan berbahasa gitu, karena pada dalam prosesnya ini kan berbeda-beda gitu, setiap orang ada yang sudah mendapat gangguan ketika lahir dan sebagainya gitu. Kemudian kalau pendapatnya Sinclair ini tahapannya dalam pemulahan bahasa itu yang pertama, anak-anak ini memilih satu gabungan bunyi pendek dari bunyi-bunyi yang didengarnya untuk menyampaikan suatu pola aksi. Itu tahap yang pertama. Yang kedua, jika gabungan bunyi-bunyi pendek ini dipahami, maka anak-anak itu akan memakai seri bunyi yang sama, tetapi dengan bentuk fonetik yang lebih dekat dengan fonetik orang dewasa untuk menyampaikan pola-pola aksi yang sama atau apabila pola aksi yang sama dilakukan oleh orang lain. Nah, ini tahapan yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga itu muncul fungsi tata bahasa. Yang pertama yaitu subjek, predikat, dan objek. Nah, itu sekilas mengenai hipotesis kesemestaan kognitif ya dari Piaget dan Sinclair dalam berkenaan dengan proses pemerolehan bahasa. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Agus atas tambahannya. Kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Saudara Anissa Safitri? Saya rasa tidak ada. Saya kembalikan kepada penanya, Anissa Safitri, apakah jawaban dari kelompok dan tambahan dari teman-teman dapat dipahami? Baik, terima kasih moderator. Jawaban dari kelompok dan tambahan dari Saudara Agus dan Adinda sangat dapat saya pahami. Jadi dapat saya simpulkan bahwa dalam tahapan proses pemrolehan bahasa itu secara umum setiap anak memiliki proses atau tahapan pemrolehan bahasa yang sama. Kedua tambahan dari teman dan tambahan dari pemateri sepakat akan hal tersebut. Dan juga hipotesis yang disampaikan oleh Saudara Adinda, hipotesis dari Chomsky dan juga teori pemulihan bahasa kesemestaan yang dikemukakan oleh Piaget juga menambah pemahaman saya mengenai apa yang telah saya tanyakan. Terima kasih moderator.
Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Saudara Elsa akan dijawab oleh Saudara Nabila. Kepada Saudara Nabila, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini kami kelompok 6 mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Elsa Monika. Pertanyaannya yaitu, ada hal yang seringkali terjadi di lingkungan kita terkait dengan pemerolehan bahasa, yaitu kemampuan mengucapkan bunyi R. Mengapa pada anak berusia 4 atau 5 tahun terkadang belum bisa mengucapkan bunyi R, tetapi ada juga anak yang usianya 3 tahun sudah bisa mengucapkan bunyi tersebut. Nah, pada kasus anak berusia 4 atau 5 tahun belum bisa mengucapkan bunyi R, sedangkan ada juga yang berusia 3 tahun tetapi bisa menyebutkan bunyi R. Nah, kasus tersebut berkaitan dengan perkembangan biologi manusia yang tidak sama. Meskipun proses dalam pemerolehan bahasa secara biologi pada anak itu prosesnya sama. Kita tidak bisa mengukur kapan munculnya suatu bunyi dengan menggunakan tahun atau bulan dalam kalender. Pada kasus tersebut, yang harus menjadi patokan adalah bahwa suatu bunyi yang dihasilkan atau diucapkan anak itu ada urutannya atau langkahnya yang tidak dapat kita ukur dengan usia anak tersebut. Kita juga tidak bisa mempercepat atau memperlambat anak untuk mampu mengucapkan bunyi R, karena beberapa kali pun anak dipancing mengucapkan bunyi R, tetapi tetap saja tidak dapat mengeluarkan bunyi tersebut sampai keadaan biologis anak tersebut memungkinkannya untuk dapat mengucapkannya bunyi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kelompok jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi jawaban dari kelompok yang diwakilkan oleh Nabila Asy'ariyah. Sebelum saya kembalikan kepada penanya, saya tawarkan terlebih dahulu kepada teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Saudara Elsa? Izin menambahkan moderator. Baik, saya mendengar suara Anissa Safitri. Kepada Anissa Safitri, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Ini saya akan sedikit menambahkan, mohon maaf, saya akan menambahkan jawaban dari pemateri mengenai pertanyaan Saudara Elsa. Sebenarnya ketidakmampuan seseorang atau anak mengucapkan huruf R atau fonemer itu salah satu penyebabnya adalah jika pada anak-anak itu bisa saja disebabkan karena ketidaksempurnaan alat ucap yang belum sepenuhnya tumbuh secara sempurna seperti itu. Karena jika kita amati, fonem R atau huruf R itu menggunakan alat ucap berupa lidah dan juga langit-langit mulut yang terdapat pada alat ucap. Jadi bisa saja penyebabnya karena lidah seorang anak itu belum mencapai ukuran agar bisa menyebutkan fonem R atau lidahnya terbilang pendek. Seperti itu. Jadi ketika lidahnya belum sempurna atau belum tumbuh secara sempurna, itu bisa saja menjadi penyebab seorang anak tidak bisa mengucapkan huruf R secara sempurna seperti itu. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas tambahannya. Kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Saudara Elsa? Izin menanggapi. Baik, kepada Saudara Adinda, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin menanggapi pertanyaan dari Saudara Elsa terkait dengan mengapa ada anak dalam rentang usia tertentu yang sudah bisa mengucapkan bunyi fonem R dan ada yang belum seperti itu. Nah, sebenarnya saya juga setuju dari pendapat Anissa dan pendapat kelompok bahwa ini terkait juga dengan perkembangan alat ucap yang dimiliki oleh seseorang seperti atau dimiliki oleh anak-anak tersebut. Nah, apabila memang alat ucapnya itu sudah sempurna, tentunya anak-anak itu akan lebih mudah mengucapkan bunyi-bunyi fonem dengan benar dan juga ketika seseorang anak itu
belum mencapai tahap tertentu, maksudnya alat ucapnya belum sempurna, kita tidak bisa mempercepat ataupun memperlambat hal dalam perkembangan alat ucap tersebut. Nah, selain itu, ada sudut pandang lain yang mungkin terkadang kita lupakan, mengapa kadang tuh ada seseorang anak yang belum mampu mengucapkan fonem R seperti itu dengan jelas. Nah, sebenarnya terkadang ketika kecil mereka itu lebih dicontohkan dengan kata-kata fonem R yang diganti dengan fonem L, atau terkadang itu kita tuh mengajarinya seperti itu, beberapa hal yang tidak semestinya seperti itu. Maksudnya biasanya kan ketika kita mengajari ketika kita mencontohkan sesuatu bentuk kata seperti itu kepada anak-anak, terkadang itu kita mengajarkannya itu, atau ada beberapa orang yang mengajarkan kepada anak-anaknya itu tidak mengucapkan seperti yang apa seharusnya seperti itu. Misalnya motor menjadi sebuah budaya terkadang di Indonesia, bukan di Indonesia saja, mungkin menjadi budaya masyarakat bahwa ketika mengajarkan anak-anak itu terkadang mengucap fonemnya itu tidak seperti itu langsung. Makanya terkadang ada anak-anak yang lebih mengenal satu misalnya di dengan embe karena dari kecilnya dia diajarkan kata embe seperti itu. Nah, ketika kita tidak mengajarkan anak-anak itu bagaimana cara mengucapkan fonem R, itu akhirnya lama-kelamaan itu menjadi dibiasakan seperti itu, karena karena itu terjadi kepada adik saya sendiri, bahwa dari keturunan keluarga saya itu bisa mengucapkan fonem R, namun adik saya sendiri itu dia tidak bisa mengucapkan fonem R. Nah, itu terjadi kalau ketika saya ketika saya mendalami ilmu bahasa ini sendiri, ternyata ketika selagi kecil, ketika adik saya itu tidak bisa mengucapkan fonem R, dan itu kami menganggapnya itu bercanda bahwa dia itu belum bisa mengucapkan fonem R. Namun ternyata akhirnya terbawa sampai ketika dirinya tuh dewasa, dan akhirnya sampai sekarang sudah dewasa, sudah kelas 1 SMP pun belum bisa mengucapkan fonem R. Jadi karena pembiasaan dari kecil itu tidak diajarkan untuk bisa mengucapkan fonem R, dan lebih dibiasakan seperti itu, mengucapkan fonem tertentu itu salah. Jadi tetap saja sampai akhir itu sebenarnya harus gitu pembiasaan untuk mengucapkan fonem-fonem itu dengan tepat ketika seseorang anak belajar bahasa, karena mereka tuh belajar terkadang dari apa yang mereka dengar itu nanti mereka ucapkan kembali seperti itu. Saya rasa cukup, moderator, semoga pendapat saya dapat diterima. Saya kembalikan ke moderator, terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya. Kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Saudara Elsa? Saya rasa cukup. Saya kembalikan kepada penanya. Saudara Elsa, apakah jawaban dari kelompok dan tambahan dari teman-teman dapat dipahami? Baik, terima kasih moderator. Jawaban dari kelompok dan tambahan dari teman-teman dapat saya pahami. Jadi dapat saya simpulkan bahwa meskipun anak itu, setiap anak punya proses pemerolehan bahasa yang sama, tapi jika keadaan biologis belum memungkinkan atau belum siap, maka akan sulit untuk mengeluarkan bunyi tertentu. Begitu juga jika alat ucapnya belum berkembang dengan sempurna, juga akan menjadi kendala untuk mengucapkan fonem-fonem tertentu. Selain itu juga ada perbedaan. Ini dipengaruhi oleh pengucapan yang mereka pelajari dari orang-orang di sekitarnya, sehingga ini bisa terbawa untuk menjadi kebiasaan sampai dewasa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Saudara Heni akan dijawab terlebih dahulu oleh Saudara Dwi, dan nantinya akan ditambahkan sedikit oleh anggota kelompok, yaitu Saudara Siti. Kepada Dwi, saya persilakan terlebih dahulu.
Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Henny. Yang pertanyaannya adalah, manusia dan hewan sama-sama mempunyai mulut, gigi, lidah, tetapi mengapa manusia bisa berbahasa sedangkan hewan tidak bisa berbahasa? Yang saya pahami adalah dalam struktur rongga mulut hewan, yaitu di lidah. Lidah yang dimiliki oleh hewan seperti simpanse kan berbentuk tipis dan panjang. Dalam bentuk seperti itu tuh lidah tidak dapat mendukung terbentuknya vokal, sehingga tidak memungkinkan terjadinya bunyi yang menghasilkan bahasa. Secara berkenaan kan rasio lidah dengan ukuran rongga mulut yang sempit, sehingga tidak banyak ruang untuk menggerakkan lidah dalam rongga mulut. Hewan banyak menggunakan berbagai cara dalam berkomunikasi, seperti gerak-gerik sebagai pengganti bahasa. Sekian dari saya. Terima kasih. Dikembalikan oleh moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi jawaban dari Dwi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok lainnya, yaitu Saudara Siti. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menambahkan terkait dengan pertanyaan Henny, yaitu mengenai manusia dan hewan sama-sama mempunyai mulut, gigi, lidah. Tetapi mengapa manusia bisa berbahasa sedangkan hewan tidak bisa berbahasa? Pada primat non-manusia, lidah mempunyai ukuran yang tipis dan panjang, tetapi semuanya itu ada di dalam rongga mulut, seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Bentuk yang seperti ini lebih cocok sebagai alat untuk kebutuhan non-vokal seperti meraba, menjilat, dan menelan mangsa. Secara komparatif, rasio lidah dengan ukuran mulut juga sempit, sehingga tidak banyak ruang untuk menggerakkan lidah ke atas, ke bawah, ke depan, dan ke belakang. Ruang gerak yang sangat terbatas ini tidak memungkinkan binatang untuk memodifikasi arus udara menjadi bunyi yang berbeda-beda. Berbeda dengan manusia, secara proporsional, rongga mulut pada manusia adalah kecil. Ukuran ini membuat manusia lebih mudah mengaturnya. Lidah manusia juga secara proporsional lebih tebal daripada lidah pada binatang dan menjorok sedikit ke tenggorokan sehingga memungkinkan untuk digerakkan secara fleksibel, sehingga bisa dinaikkan, diturunkan, dimajukan, dimundurkan, atau diratakan di tengah. Dengan demikian, maka manusia itu bisa menghasilkan bunyi vokal yang bermacam-macam. Gigi manusia juga jaraknya rapat, tingginya rata dan tidak miring ke depan, membuat udara yang keluar dari mulut itu lebih dapat diatur, begitu pula bibir manusia yang lebih dapat digerakkan dengan fleksibel. Bibir atas yang bertemu dengan bibir bawah akan menghasilkan bunyi tertentu, tetapi bila bibir bawah agak ditarik ke belakang dan menempel pada ujung gigi atas, akan terciptalah bunyi lain. Dengan lebih singkatnya dapat dikatakan bahwa dari segi biologis, alat pernapasan manusia memang ditakdirkan untuk menjadi primat yang dapat berbicara atau menghasilkan bunyi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi jawaban dari kelompok. Sebelum saya kembalikan kepada penanya, saya tawarkan terlebih dahulu kepada teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin menanggapi pertanyaan? Izin menambahkan moderator. Menambahkan moderator. Izin moderator. Saya dulu moderator, jarang. Pertama, saya persilakan terlebih dahulu kepada Saudara Siti untuk menyampaikan. Baik. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Izin menambahkan sedikit. Manusia maupun hewan memiliki otak di dalam kepalanya. Manusia bisa berbahasa karena kita memiliki otak yang berbeda dengan makhluk lain. Dalam hal ini, anatomi otak manusia dan hewan kurang lebih sama. Namun manusia memiliki cerebrum cortex yang lebih besar ukurannya daripada hewan. Cerebrum cortex adalah bagian area otak di mana sel saraf membuat koneksi yang disebut sinaps. Hal inilah yang membuat manusia bisa melakukan hal-hal yang lebih rumit seperti mempelajari bahasa, sementara kemampuan hewan hanyalah sebatas meniru ujaran manusia.
Hingga saat ini belum ada orang ataupun peneliti yang bisa membuktikan bahwa ada hewan yang memang mampu berkomunikasi dengan bahasa seperti layaknya manusia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas tambahannya. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Anissa Safitri untuk menanggapi pertanyaan dari Saudara Heni. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan dari Saudara Heni adalah manusia dan hewan sama-sama mempunyai otak, mulut, tetapi mengapa hanya manusia yang bisa berbahasa sedangkan hewan tidak bisa berbahasa? Teman-teman, di mata kuliah sebelumnya kita telah mempelajari beberapa sifat-sifat dari bahasa. Dan kita telah sepakat dan kita telah ketahui bersama bahwa salah satu sifat dari bahasa itu adalah bahasa itu manusiawi. Artinya bahasa itu hanya dimiliki oleh manusia, seperti itu. Bahasa yang bersifat manusiawi artinya hanya manusia yang bisa memiliki dan mengembangkan bahasa tersebut. Bahasa juga manusia gunakan sebagai media untuk berkomunikasi. Dan selain manusia, hewan ataupun tumbuhan tidak akan pernah bisa membuat bahasa dan juga memakai bahasa layaknya seperti manusia. Tanggapan dari saya moderator, terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada ketiga penambah lainnya, apakah masih ingin menanggapi? Izin menanggapi moderator. Ya, kepada Saudara Aisyah. Moderator. Mohon maaf untuk saya atau tadi untuk Saudara Nadila karena tadi suaranya berbarengan. Kepada Saudara Adinda, silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi memang perbedaan mengenai mengapa manusia dan hewan ini tidak bisa berbahasa padahal keduanya sama-sama memiliki struktur mulut yang katanya hampir sama dan struktur otak yang hampir sama. Nah, itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh teman-teman yang lainnya. Nah, untuk tambahannya, perbedaan antara otak manusia dan otak makhluk lain seperti kera dan simpanse ini bukan hanya terletak pada beratnya saja, melainkan juga pada struktur dan fungsinya. Pada otak manusia ada bagian-bagian yang sifatnya disebut dengan manusiawi. Makanya apabila kita ditelaah lebih lanjut bahwa sifat bahasa ini manusiawi dan hanya sifat bahasa yang manusiawi ini dengan kata lain diartikan sebagai bahasa ini hanya dimiliki oleh manusia seperti itu. Tidak ada hewan lain ataupun makhluk hidup lain yang bisa mengerti atau menggunakan bahasa yang dimiliki oleh manusia. Nah, seperti pada bagian-bagian yang berkenaan dengan ujaran, pengontrolan alat ujar, dan sebagainya. Nah, pada otak makhluk lain ini tidak ada bagian-bagian yang berkenaan dengan ujaran itu. Sebaliknya, pada otak makhluk lain ini banyak bagian yang berhubungan dengan insting. Sedangkan pada otak manusia ini tidak banyak. Ini berarti perbuatan makhluk lain ini lebih dikendalikan oleh insting dan perbuatan manusia ini otak manusia dan otak makhluk lain ini bukan hanya terletak pada berat otak tersebut, namun juga pada fungsinya yang telah saya jelaskan tadi. Nah, lalu bagaimana ketika kita melihat ada burung beo yang mungkin ketika teman-teman berpikir pada pertanyaan ini, mengapa burung beo itu terkadang bisa mengucapkan bunyi-bunyi bahasa seperti layaknya ketika mereka itu bisa berkomunikasi dengan kita, dan mengapa hewan-hewan yang ada pada sirkus ataupun hewan-hewan yang sudah terlatih seperti hewan peliharaan kita itu terkadang mereka bisa merespon apa dari yang kita ucapkan. Seperti saya kan memiliki kucing di rumah. Nah, ketika saya memanggil nama yang saya berikan kepada hewan tersebut, tentu hewan tersebut akan menyaut dengan bunyi meong seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang memiliki hewan peliharaan di rumah ataupun pernah melihat ketika mereka dipanggil dengan nama yang kita berikan kepada mereka, itu mereka menyaut seperti itu. Nah, atau terkadang teman-teman melihat ketika ada hewan-hewan seperti anjing mungkin yang dilatih dengan sedemikian rupa. Sebenarnya itu bukanlah suatu hal yang disebut dengan berbahasa. Nah, sebenarnya
mengerti bahasa dan dapat berbahasa itu adalah dua hal yang berbeda. Hewan-hewan yang dilatih seperti dalam sirkus memang mereka mengerti bahasa karena mereka dapat melakukan perbuatan yang diperintahkan kepadanya. Namun kemengertiannya ini sebenarnya bukanlah suatu suatu kegiatan berbahasa, melainkan ini sebagai hasil dari respon-respon yang dikondisikan seperti teori-teori pada teori behavioris sebelumnya, yaitu teori conditional response. Nah, kemudian, jadi apabila hewan-hewan yang bisa mengerti bahasa kita, seperti mereka menyaut seperti burung beo yang tiba-tiba bisa bilang hai, ataupun assalamualaikum, ataupun kata-kata yang telah diajarkan, atau bahkan hewan-hewan lain yang bisa mengerti bahasa kita, seperti disuruh duduk, mereka duduk, ataupun dipanggil mereka menyaut. Nah, sebenarnya itu bukanlah bukan suatu hal berbahasa, sebenarnya, walaupun mereka sama-sama memiliki otak dan juga memiliki mulut, namun mereka ini hanya hasil sebagai conditional response atau sebagai hasil dari pembiasaan, bahwa stimulus-stimulus yang kita hasilkan setiap hari ketika mengajarkan mereka, itu mereka meresponnya dan akhirnya menjadi suatu pembiasaan. Akhirnya mereka dapat seolah-olah mereka mengerti bahasa kita, padahal mereka itu sebenarnya hanya ada pada tahap conditional response atau sebagai respon yang dibiasakan seperti itu. Jadi memang walaupun manusia dan hewan itu memiliki mulut, memiliki fungsinya yang berbeda, dan yang harus kita ketahui bahwa memang manusia itu dilahirkan untuk memiliki akal. Nah, akal ini yang dibekalkan kepada manusia tentunya membuat fungsi otak kita ini berjalan berbeda dengan fungsi otak yang ada pada hewan. Dan ketika kita diberi akal, tentunya kita diberikan suatu kelebihan khusus dari Tuhan kepada kita yang tidak diberikan kepada hewan lain seperti atau makhluk hidup lain, karena manusia memang diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna seperti itu. Jadi saya rasa tambahannya cukup. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya. Tadi saya juga mendengar suara Nadila. Kepada Nadila Febri, saya persilakan untuk menyampaikan tanggapannya. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin melengkapi jawaban dari teman-teman yang sudah menambahkan. Nah, jadi jika kita melihat untuk manusia dengan hewan, sebenarnya untuk vokalnya itu memiliki struktur organ tidak terlalu berbeda. Tidak terlalu berbeda. Maka sebab itu hewan bisa dilatih untuk menirukan bahasa-bahasa tertentu karena organ vokalnya itu memungkinkan hewan tersebut untuk meniru ujaran manusia. Nah, seperti yang dikatakan Saudara Adinda bahwa memang sudah banyak peneliti yang melakukan penelitian kepada hewan, apakah hewan ini bisa berbicara seperti manusia. Nah, seorang peneliti pernah melatih simpanse untuk berbicara dengan mempelajari bahasa manusia kurang lebih 7 tahun, namun hasilnya nihil. Hal ini menunjukkan bahwa memang ada perbedaan antara otak manusia dengan otak hewan, padahal sama-sama memiliki otak, tetapi mengapa tidak bisa sama-sama berbicara atau berbahasa? Dikarenakan, seperti yang dikatakan Saudara Kisti tadi, bahwa ada struktur otak hewan dengan manusia yang tidak sama, atau yang disebut juga adanya cerebrum cortex. Nah, itu yang menyebabkan mengapa hewan bisa untuk mengikuti menirukan suara manusia karena memiliki vokal, tetapi ia tidak bisa berbicara karena ia tidak mengerti apa yang diutarakannya karena ia memiliki struktur otak yang berbeda dengan manusia. Nah, tetapi ketika dilatih seperti burung beo, seperti gajah, seperti burung nuri, simpanse, itu bisa dilatih untuk mengucapkan bunyi-bunyi vokal, tetapi ia tidak mengerti apakah bunyi yang diucapkannya tersebut bermakna atau tidak. Karena dari penelitian simpanse itu yang sudah dilatih selama kurang lebih 7 tahun itu bisa mengeluarkan fonem-fonem, dan itu sangat banyak. Tetapi ternyata fonem-fonem yang dikeluarkannya tersebut ia tidak bisa menggabungkannya menjadi sebuah kalimat. Sebab itu tidak ada yang menunjukkan bahwa hewan bisa berbicara seperti manusia. Ini berhubungan dengan
yang dijelaskan oleh Anissa Savitri bahwa bahasa itu memiliki sifat manusiawi. Nah, itulah yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya. Di sini saya melihat ada Saudara Agus yang meminta izin untuk menanggapi. Apakah jadi Saudara Agus? Ya, moderator. Terima kasih. Saya silakan untuk menyampaikan tanggapannya. Baik, saya mohon izin untuk menanggapi pertanyaan Saudara Heni. Ya, manusia dan hewan itu sama-sama mempunyai otak dan mulut, tapi mengapa manusia dapat berbahasa sedangkan hewan tidak dapat berbahasa gitu. Tadi sudah banyak ditanggapi ya dari segi biologis dan juga sedikit disinggung dari segi linguistiknya. Nah, kalau dari segi biologisnya itu memang benar ya, tadi sudah banyak dijelaskan. Singkatnya adalah dari segi biologis manusia dan hewan memang sama-sama mempunyai otak ya, tapi yang membedakan adalah struktur. Ada perbedaan gitu, struktur otak manusia dan hewan, dan di situ yang membedakan kenapa manusia dapat berbahasa dan kenapa hewan tidak. Sedangkan dari segi linguistiknya, kenapa hewan tidak bisa berbahasa gitu. Nah, perlu kita pahami kembali ada beberapa hakikat berbahasa, dan ini yang paling penting kenapa hewan itu tidak mempunyai bahasa gitu. Nah, bahasa itu secara hakikatnya bahasa itu sistematis. Artinya bahasa adalah sistem tanda yang bermakna gitu. Kemudian ada hakikat yang lainnya gitu. Bahasa itu arbitrer, bahasa itu konvensional atau melalui kesepakatan, kemudian bahasa itu dinamis, bahasa itu produktif, bahasa itu manusiawi. Nah, ini yang paling penting, bahasa itu manusiawi gitu. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Saudara Adinda. Nah, artinya bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang hanya dimiliki oleh manusia. Jadi, hewan tidak memiliki bahasa. Nah, hewan tidak memiliki bahasa. Yang dimiliki hewan itu adalah alat komunikasi tadi gitu, yang berupa bunyi atau gerak isyarat, tetapi tidak bersifat produktif dan tidak dinamis gitu. Jadi tidak ada hakikat bahasa yang ada pada hewan itu. Bahasa pada hewan itu tidak produktif dan tidak dinamis gitu. Sedangkan pada manusia, bahasa itu sifatnya produktif dan dinamis gitu, selain bahasa itu manusiawi gitu. Nah, dikuasai oleh para hewan itu secara instingtif ya, atau secara naluriah gitu. Mungkin saja ya antar hewan gitu ya, itu ada bahasa isyarat yang digunakan oleh hewan-hewan itu tersendiri gitu, dan manusia tidak bisa memahami. Ya mungkin saja memahami ya isyarat-isyarat tertentu dari hewan itu. Nah, intinya alat komunikasi yang dimiliki oleh hewan itu ya digunakan untuk berkomunikasi antar hewan tersebut gitu. Tapi itu tidak bisa dikategorikan bahwa hewan itu mempunyai bahasa gitu. Karena bahasa itu kan manusiawi dan tersistem gitu, atau sistematis gitu. Artinya memiliki tanda yang bisa dipahami oleh manusia gitu. Nah, manusia gitu dalam menguasai bahasa itu bukanlah secara instingtif atau naluriah gitu, melainkan dengan cara belajar tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman gitu. Tanpa belajar, manusia tidak dapat berbahasa gitu, meskipun sudah dibekali otak ya. Nah, hewan tidak mempunyai kemampuan untuk mempelajari bahasa manusia gitu, karena perbedaan struktur otak tadi, perbedaan struktur otak manusia dan hewan, dan di situ yang membedakan dari segi biologisnya gitu. Dan kalau dari segi linguistiknya sudah jelas ya, dari hakikat bahasa saja bahwa bahasa itu manusiawi, milik manusia gitu, dan tersistem atau sistematis, artinya
bahasa itu sistem tanda yang bermakna dan dipakai. Jadi demikian ya. Mungkin ini juga jadi simpulan terkait dari beberapa tanggapan teman-teman dan pemateri. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas tambahannya. Saya rasa cukup untuk jawaban serta tanggapan dari teman-teman sekalian untuk pertanyaan dari Saudara Heni. Saya kembalikan kepada penanya, apakah Saudara Heni sudah dapat memahami jawaban serta tambahan dari teman-teman sekalian? Ya, baik. Terima kasih, moderator. Saya sudah mengerti penjelasan dari pemateri dan tambahan dari teman-teman semua bahwa bahasa itu manusiawi, yaitu bahasa hanya dimiliki oleh manusia yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Nah, dari segi biologis, juga struktur rongga mulut dan lidah serta otak manusia diciptakan oleh Tuhan lebih sempurna dibandingkan hewan, sehingga manusia bisa menggunakan akal dan alat ucapnya untuk berbahasa dan berkomunikasi dengan sesama manusia lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Dengan terjawabnya pertanyaan dari Saudara Heni, maka selesai sudah diskusi kita pada pagi hari ini. Saya sekaligus mewakili anggota kelompok 6, memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu I. Ya, terima kasih moderator, Saudara Susi ya, Susiana, moderatornya. Betul? Iya, terima kasih Susi sudah memimpin acara ini, memandu acara diskusi kita hari ini dengan begitu bagus. Pemerataan juga sudah cukup bagus ya. Tapi di sini masih saja banyak yang belum memberikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan ataupun tambahan atau tanggapan yang lainnya. Ya. Mudah-mudahan kali lain yang belum aktif selalu kami harapkan untuk meminta partisipasi Anda. Saya lihat dari tiap-tiap pertemuan Adinda, Raffianti, Agus, ya, Heni, Isti, ya, Anissa Safitri dan yang lain, hanya sebagian kecil itu saja yang aktif. Ya, Elisa termasuk aktif. Ya, cobalah yang lain juga diberi kesempatan. Andainya pertemuan yang akan datang, beri kesempatan kepada yang tidak pernah mengajukan pertanyaan sama sekali untuk moderator ya. Nanti kalau bertugas. Baik, terima kasih anak-anakku. Topik kita hari ini menarik sekali berkaitan dengan landasan biologis pada bahasa. Dari katanya saja kita sudah memahami apa itu makna biologis. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami apa itu makna biologis. Unsur apa, aspek apa? Risa Aprilia, aspek biologis itu aspek apa saja, Risa? Yang Anda pahami tadi? Anda menyimak? Risa Aprilia, tolong dihidupkan pelantang suara Anda. Maaf Bu, suaranya terputus-putus. Suara Ibu yang terputus? Suara Ibu tidak jelas? Iya Bu, bagaimana Bu? Suara Ibu yang terputus-putus, Risa? Iya, halo Bu. Ya, itu suara Risa jelas kok dari sini. Siti Mutaharo, suara Ibu terdengar jelas tidak, Siti? Iya Ibu, jelas. Jelas ya, mungkin Risa yang ada hambatan mungkin ya, gangguan. Sekar, bisa mendengar suara Ibu dengan jelas? Halo Sekar?
Bisa Ibu, jelas, Bisa. namun sedikit Ya. terputus-putus. Oh, ada terputus-putus. Ya, mohon maaf kalau begitu berarti jaringan tempat Ibu ada gangguan ya. Ya, tapi mudah-mudahan masih bisa dipahami intinya. Tadi Ibu mengajukan pertanyaan kepada Risa Apriliana. Anda mengetahui apa itu yang dimaksud dengan aspek biologis dalam berbahasa? Aspek biologis. Kira-kira meliputi apa saja aspeknya itu, Risa? Sekar? Risa tidak bisa menjawab, Sekar. Sekar tadi menyimak dengan baik penjelasan penyaji. Halo, Sekar. Menyimak. Apa yang dimaksud dengan aspek biologis pada dalam proses bahasa? Aspek biologis pada bahasa. Tadi dijelaskan oleh kelompok penyaji tidak? Kan Sekar tadi menyimak dengan baik. Ya? Aspek biologis dalam bahasa yang dijelaskan oleh kelompok seperti alat ucap manusia dan pemerolehan bahasa, Ibu. Nah, baik. Alat ucap ya, alat yang dipakai untuk terjadinya bunyi-bunyi bahasa. Aspek biologis itu ya. Alat-alat yang terkait, alat-alat yang terdapat pada tubuh kita yang terkait dalam proses pembuatan, jadi proses menghasilkan bahasa, memperoleh bahasa, itu aspek-aspek biologis namanya. Ya, apa saja, meliputi apa saja aspek biologis itu, Naomi? Yang termasuk dalam aspek ada apa? Mulut, Bu, sebagai alat ucap. Ada mulut. Yang lainnya lagi mana lagi selain Anissa? Coba saya lihat mana partisipan yang lain. Adinda, Anissa Ramadhani ada? Masih ada? Masih ada, Bu. Masih ada. Selain mulut apa lagi, Anissa? Ada lidah, gigi. Lidah, gigi. Aspek biologis yang lain, Ayu Febriani. Mana Ayu? Ibu. Ya, selain mulut, gigi, apalagi Ayu, aspek biologis itu? Otak, Bu. Otak juga termasuk. Coba yang lainnya lagi, siapa lagi ini yang masih aktif? Ayu, Bella Putri Serkom, masih ada? Masih, Bu. Masih ada. Selain yang disebutkan oleh Anissa Ramadhani tadi, apalagi menurut Anda aspek biologis itu? Ya? Rongga mulut, Bu. Rongga mulut. Rongga mulut, apalagi selain rongga mulut, nah, alat-alat ucap itu yang terkait dalam proses penghasilan bunyi bahasa. Waktu mengikuti perkuliahan linguistik umum, pernah Anda melihat ada bagan alat ucap? Bagan alat ucap? Kan banyak itu unsurnya ya. Mulut, gigi, lidah, bibir, Bu. Bibir, ya. Amandel, Bu. Apa? Palatum. Palatum, ya, masuk. Amandel, gusi. Gusi, apalagi? Yang di sini Faring, Bu. Yang di sini apa? Kerongkongan, Bu. Kerongkongan, di dalam kerongkongan ada apa? Di dalam faring. Ya, suara, Bu. Suara, Bu. Nah, Kita suara. kita suara. Iya, alhamdulillah Tegar juga bersuara tuh ya. Bagus.
aktif semuanya. Nah, itu jangan dilupakan. Bahkan alat ucap itu termasuk aspek biologis juga, ya. Termasuk juga bagian belahan kepala kita belakang itu, otak, ya. Jadi aspek-aspek itu menentukan normal atau tidaknya bunyi-bunyi bahasa yang nantinya akan dihasilkan oleh alat ucap kita yang membentuk bahasa, baik itu berupa fonem, morfem, kata, maupun kalimat, dan yang lainnya. Ya. Nah, oleh karena itu, di dalam aspek biologis tersebut, ya, itu harus kita jaga dengan baik. Ya. Hal ini juga berkaitan dengan perkembangan dari aspek-aspek biologis tersebut. Nantinya berkaitan dengan pemerolehan bahasa yang akan terjadi pada individu tersebut. Ya. Nah, ini ada hubungannya tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman Anda. Baik itu oleh Heni, oleh Anissa Safitri, maupun oleh Elsa Monica. Ya. Heni menanyakan mengapa? Heni, mana Heni NS, masih ada Hen? Masih ada Ibu. Masih ada, saya lihat, terima kasih. Tolong biasakan Heni ya, mengucapkan jangan kenapa ya Hen. Ya, kita kan masih dalam situasi formal. Diksinya juga harus formal. Apa padan kata dari kenapa Hen? Mengapa Ibu? Mengapa? Dibiasakan ya Heni. Anda calon guru, calon pendidik. Ada pengaruh loh Hen. Pengaruh kebiasaan itu, apa yang biasa kita dengarkan, ya dengan apa yang akan kita sampaikan. Ini termasuk ada dalam proses pemerolehan bahasa tadi disampaikan oleh Agus dan Adinda juga. Kalau yang diterima itu ibaratnya A, yang akan kita keluarkan juga nantinya A. Allah bisa karena biasa. Ya. Kita akan menjadi model. Biasakanlah memberi contoh yang benar. Ini kaitannya nanti dengan pemerolehan bahasa pertama maupun kedua. Terutama dalam pemerolehan bahasa pertama. Faktor lingkungan tetap itu akan berpengaruh terhadap proses pemerolehan bahasa seseorang. Terbukti dari beberapa penelitian baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam perkembangan bahasa anak, itu faktor lingkungan, khususnya keluarga, itu berperan. Ya, Anda boleh nanti googling yang faktor-faktor yang menentukan keberhasilan perkembangan bahasa seseorang. Ada, salah satunya adalah faktor lingkungan, yaitu dari keluarga. Sehingga walaupun di dalam teori itu bahwa perkembangan bahasa manusia itu adalah bersifat universal, tetapi tetap ada pengaruh dari lingkungan itu. Boleh Anda buktikan. Ya. Nah, hal ini bisa Anda lihat pada bahasa seseorang. Apa-apa yang biasa dia dengarkan, apa-apa yang biasa dia simak, yang biasa terjadi di lingkungan seseorang, khususnya di sini pada anak yang sedang tumbuh, ya, perkembangan bahasanya, khususnya balita, itu akan tercermin pada bahasa yang dipakai oleh anak itu nantinya.
Kalau orang tuanya biasa mengucapkan kata-kata itu dengan cadel, tahu kan cadel kalian semua ya? Iya, Bu, tahu. Lali-lali, ibu, ya ibu, jangan lali-lali, nanti kamu jatuh. Ya nanti lali terus yang diucapkan oleh anak. Lali lupa, nanti dalam bahasa Jawa jadinya malahan bukan lari. Nah ini harus dilatih. Tetapi walaupun kita melatih, ada sering kenyataan pada aspek biologi anak tersebut ketika masa pertumbuhan mungkin belum sempurna pertumbuhannya. Ya. Kemungkinan pertumbuhan alat-alat ucap pada seseorang, khususnya anak-anak dalam hal ini, mungkin tidak sama antara anak yang satu dengan anak yang lain. Ada yang pertumbuhan alat biologisnya itu sempurna, yang berkaitan dengan teori universal tadi, ya, semua anak itu, manusia itu dibekali oleh alat-alat berbahasa yang sama. Sehingga muncul ada istilah-istilah kalau pada usia anak 6 sampai 8 minggu, maka akan terjadi bunyi apa tadi? 6 sampai 8 minggu itu bunyi koing. Tadi kan sudah disampaikan oleh penyaji ya. Bunyi koing atau bunyi apa? Dekutan. Anak itu mulai berceloteh 6 sampai 8 minggu. Ya kalau kalian, karena kalian belum punya anak jadi tidak mengetahui. Usia anak 6 sampai 8 minggu itu sudah ngoceh. Entah bunyi apa saja yang dikeluarkan, tapi itu termasuk bunyi dekutan. Koing, ya, belum bermakna, belum bisa diidentifikasi. Itu pada anak yang normal. Sudah mulai mengeluarkan bunyi-bunyi suara. Walaupun belum bermakna, entah itu vokal, entah itu konsonan, vokalnya sudah mulai. Itu namanya bunyi koing, itu usia 6 sampai 8 minggu. Nah, dalam itu anak yang normal, ya. Maka kalau sampai terjadi Anda menemukan anak yang sudah berusia 6 sampai 8 minggu kok belum mengeluarkan suara sama sekali, hati-hati. Itu berarti ada kelainan. Ya, ada gangguan. Berarti mungkin alat ucapnya belum sempurna. Ya, ada gangguan biasanya. Hukum universal itu berlaku untuk semua anak di dunia, menurut penelitian. Nah, ketika anak itu sudah berusia berapa tadi itu 6 bulan, baru anak itu akan mengeluarkan bunyi-bunyi yang disebut dengan bunyi celotehan. Atau apa, babbling. Itu 6 bulan. Mulai seolah-olah dia tuh membunyikan bunyi-bunyi bilabial. Asal bunyi saja. Tapi biasanya bunyi bilabial. Makanya anak-anak tuh biasanya, oh, itu kok anak udah bisa ngomong mamam, papa, padahal belum ada maknanya, asal bunyi saja. Itu juga pada perkembangan anak yang normal alat ucapnya. Sudah mulai itu berlatih. Mengeluarkan bunyi-bunyi suara, bunyi-bunyi bahasa. Nah dalam perkembangan selanjutnya mulailah bunyi 1 kata, bunyi 2 kata, dan nanti mulai bisa berkomunikasi. Ini hukum universal berlaku untuk seluruh manusia yang normal. Sehingga apabila Anda menemukan gejala-gejala yang tidak seperti itu pada anak yang sedang tumbuh, balita, khususnya bayi, ya, balita di bawah 5 tahun, hendaklah waspada, hati-hati. Ya. Ini juga terbukti dari hasil penelitian tingkat internasional. Ada anak yang langsung diasingkan, hidup di hutan, seperti Tarsan, ya, itu hasil penelitian. Lalu ada anak yang dimasukkan ke dalam
kamar ditutup, dikunci. Ini namanya orang-orang luar negeri itu luar biasa percobaan itu manusia. Anak sampai tidak diajak komunikasi dan sebagainya. Nah, ini ternyata berpengaruh besar, ya. Berpengaruh besar terhadap perkembangan bahasa anak. Ini benar-benar saya juga menemukan kejadian fakta tetangga saya. Pada masa anak itu pertumbuhan berbahasa, ibunya, ada itu tetangga saya betul-betul ibunya itu pendiam sekali. Yang namanya ngajak bicara anak itu hanya seperlunya seperti memperlakukan kepada orang dewasa. Misalnya waktunya anak makan ya menawari, mau makan? Dah, akhirnya disuapi. Selama menyuapi itu tidak diajak komunikasi. Nambah enggak? Udah, makannya. Kasih minum dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya jarang sekali. Ya. Nah, ketika anak itu ya seharusnya dia tuh sudah bisa berkomunikasi dengan lancar sekitar usia 4 atau 5 tahun. Anak itu susah sekali. Kalau diajak ngobrol oleh orang lain, mau menyautnya itu mahal, susah sekali mengeluarkan kata-kata. Ya. Jadi seperti anak setengah bisu gitu loh. Nah, itu rupanya pengaruh juga dari cara berkomunikasi orang tuanya. Jadi keluarga, faktor keluarga, lingkungan. Ya. Saya melihat lagi bukti pada anak yang sedang tumbuh kembang, yang hidup di tengah keluarga yang komunikasinya itu banyak. Cara memberi contoh kalimat-kalimat kalau mengajak ngobrol anak itu melafalkannya benar, sesuai dengan fonem-fonem bahasa, khususnya bahasa Indonesia. Misalnya melafalkan mau minum, jangan dikatakan num, jangan. Langsung saja biasakan dengan kata yang benar. Mau minum, atau adek mau minum, walaupun anak itu belum bisa melafalkan, tapi dia dibiasakan menangkap, menyimak struktur kalimat itu dengan benar. Itu saya sudah membuktikan, besar pengaruhnya. Ya. Anak-anak yang hidup di tengah-tengah keluarga yang biasa menggunakan bahasa-bahasa dengan benar, itu akan ditirukan oleh anak tersebut. Sehingga anak itu dalam berkomunikasi akan lancar. Dan jangan sekali-kali kalian, atau kalau Anda nanti mungkin terlibat dalam perkembangan bahasa anak, jangan dibiasakan memutus kata. Ini sudah saya buktikan. Saya amati anak-anak sedang tumbuh, yang orang tuanya membiasakan kalau mengucapkan kata diputus. Adik sudah makan? Terus anaknya diam saja, terus ibunya menjawabkan. Su. Anaknya itu ya yang menirukannya ya hanya bunyi-bunyi tertentu saja. Kadang-kadang cuma dah, bukan sudah. Nah, ini akan berproses agak mengalami hambatan nanti dalam perkembangan anak. Sehingga kalau kita akan mengajari anak, coba biasakan dengan kata yang benar. Adik sudah makan? Kalau anak tidak menyaut-nyaut, sudah. Lengkap gitu. Ya. Ini hal-hal seperti itu banyak yang tidak diketahui oleh orang tua. Ya. Ini perlu kalian terapkan. Cobalah, latihlah. Ya, jadikan contoh. Kalau ada orang tua yang mengajari, yang biasa memutus-mutus seperti itu, jangan dibiasakan.
Walaupun anak itu belum bisa mengucapkan dengan benar, dengan lengkap, tapi dibiasakan. Ya, ini sudah saya buktikan pada cucu saya. Cucu saya yang sudah mulai bisa berbicara umur 1 tahun, yang 1 tahun 4 bulan, yang satu lagi 1 tahun 3 bulan, beda 1 bulan. Cucu saya pertama dengan cucu saya kedua. Ya. Tadinya saya diamkan dahulu. Anak saya berkomunikasi dengan anaknya itu. Yang satunya caranya berbeda. Saya amati. Ketika pas saya ajak video call, oh, saya tahu anak saya pertama kalau mengajak berkomunikasi biasa memutus kata. Sehingga anaknya itu hanya dah. Dah, kalau katakan sudah itu cuma dah aja. Ya. Nah, yang satu, anak saya yang kedua, biasa mengajak komunikasi dengan cara lengkap. Nah, ternyata berbeda perkembangannya. Ya. Lebih cepat yang cucu yang kedua. Saya coba sengaja itu. Tadinya saya diamkan dulu, ketika saya mengetahui perbedaannya baru saya beritahu. Nah, tolong ya, nanti kalau ngajak ngobrol, namanya panggilannya Kia, cucu saya pertama perempuan, cucu saya kedua Salwa. Kalau ngajak ngobrol ini. Oh iya Bu, alhamdulillah. Sekarang sudah mulai ada perubahan. Misalnya melihat mobil, jangan dibiasakan embem, jangan. Ya. Jadi walaupun belum sempurna alat-alat biologis anak itu, dibiasakan dengan membunyikan bahasa-bahasa itu, menyuarakan dengan yang benar. Tadi pertanyaan dari Elsa ya, masih ada anak yang sudah 5 tahun belum bisa membunyikan R. Ya, nah itu juga berpengaruh terhadap pengaruh dari alat-alat ucap itu, perkembangan alat ucap anak tersebut. Coba dilihat artikulatornya, alat-alat ucapnya, normal atau tidak. Bunyi R itu termasuk bunyi apa kalau dalam bahasa? Tegar, R, termasuk bunyi apa R? Dalam bahasa, dalam fonologi? R. Bunyi apa? R. Pernah Anda mendengar bunyi getar? Ini loh prosesnya kan di sini. Bergetar, ah? Dah intinya itu nanti baca lagi lah fonologi kalian, fonetiknya. Ya, bunyi getar. Ya. Nah, coba dilihat. Sekali-kali ya memang sulit sih kita melihat di angka tenggorokan anak ya. Tapi paling tidak Anda raba di sininya. Ya. Dilatih. Coba bunyikan dilatih. Ibu loh yang sudah mengalami langsung. Ibu ketika usia kelas berapa? Kelas 3 SD. Kelas 1 apa kelas 2? Pokoknya ibu sudah seharusnya bisa melafalkan R, tapi ibu juga dulu ada gangguan. Tidak bisa jelas melafalkan R. Sering diajak dilatih oleh orang itu banyak membunyikan bunyi-bunyi getar. Alhamdulillah lama kelamaan jadi normal. Ya ini semua juga kesehatan juga, kesehatan alat ucap manusia pengaruh juga. Tapi kok ada pertanyaan Bu, katanya itu genetik. Tapi tidak mutlak genetik itu. Ya. Tidak selalu gen itu menurun. Ya, tidak mutlak. Silakan dicoba saja. Kalau alat ucapnya normal, pertumbuhannya itu bisa normal dengan berlatih. Mengucapkan. Ya, nyatanya Ibu alhamdulillah sampai sekarang bisa jelas melafalkan R, bunyi getar. Nah,
Yang bergetar apa saja dalam artikulator kita. Untuk menghasilkan bunyi R itu. Nah, itu yang harus dilihat. Ya. Kalau memang sudah 5 tahun, anak itu masih belum bisa melafalkan R. Padahal menurut teori, seharusnya anak 5 tahun itu sudah normal. Pertumbuhan alat-alat ucapnya. Ya. Bawa ke terapis. Atau ke dokter anak dahulu. Nanti bagaimana? Tapi kalau dokter anak mungkin bisa belum kurang ini dalam mendeteksi alat ucap, ya. R itu berarti berkaitan dengan tenggorok, dengan paring, dengan selaput suara. Bisa ke dokter THT dilihat, ya. THT karena itu bisa dilihat getaran dari tenggorok itu. Selaput suaranya normal tidak? Pertumbuhan gigi bibirnya normal tidak? Ya. Biasanya kalau pertumbuhan bibirnya normal, tidak sumbing, itu bisa melafalkan R dengan jelas. Ya. Bisa diterapi lebih dini, bisa dideteksi lebih dini. Belum sampai ke tahap terapi. Untuk mendeteksi lebih dini dahulu tumbuhan, perkembangan bahasa anak. Ya. Nah, jadi pengaruh juga itu. Pengaruh dari alat-alat ucap anak tersebut. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh, banyak sekali ya. Kenapa manusia bisa berbahasa, hewan tidak bisa berbahasa? Itu salah satu kelebihan manusia, mempunyai otak untuk berpikir. Kaitan bahasa dengan berpikir dalam psikolinguistik. Ya. Termasuk tadi, kelebihan manusia sifatnya manusiawi. Lebih ini. Konsep pemerolehan bahasa yang sama. Setiap anak memiliki konsep bahasa, ini sifat universal, tapi juga tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pemerolehan bahasa. Itu termasuk antara lain sarana, media juga, kemudian kesempatan untuk berlatih, lingkungan keluarga, terutama yang terdekat, pengasuhnya, orang tuanya, dan siapapun orang yang terlibat semasa anak itu dalam masa pertumbuhan. Hati-hati, ikut berpengaruh besar. Bahasa pembantu nanti jadi bahasa pembantu yang ditirukan. Orang tuanya berbahasa baik, orang tuanya yang anak itu akan berbahasa baik. Aduh, masih banyak yang ini. Tolong kalian baca lagi ya. Buku Sunyono Darjowijono, Wijoyo itu halaman mulai halaman 490 itu sudah bisa dengan halaman berapa tadi 243 pemerolehan bahasa itu juga bagus. Ada yang dari UT juga, psikolinguistik dari UT itu bagus juga bukunya ya. Tolong nanti dibaca lagi, ditambah lagi literaturnya, referensinya. Mudah-mudahan walaupun tidak banyak yang Ibu tambahkan bisa bermanfaat bagi kalian. Silakan kalau kalian mau bergabung lagi kuliah, sudah mau pukul 10. Ada kuliah pukul 10? Ya, Ada Bu. ada Bu. Silakan. Kalau begitu Ibu izinkan untuk mari kita tutup dahulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kesempatan 4 jam lagi ya, silakan bergabung ke pukul 10. Masih ada waktu.